Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 18 akan melakukan wawancara terhadap 6 responden secara acak mengenai penanggulangan kemiskinan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok 18. Yang pertama ada saya sendiri Jessica, kemudian Pani Susilawati, Maulinda Intan Permata Putri, Tria Lorenza, Teddy Seprianto Adventio, Sastra Gunawan, dan Esther Monica Sianipar. Mari ikuti wawancara kami. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama responden pertama. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama masnya siapa? Nama saya Kristia. Baik, saya ingin melakukan wawancara sedikit mengenai penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama, menurut pendapat atau pandangan Anda, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah sendiri apakah sudah berkurang? Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada kami sendiri telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari mbaknya sendiri. Menurut saya, kemiskinan di Kalimantan Tengah sendiri mengalami penurunan yang dimana penurunan tersebut berangsur-angsur tahun ke tahun menurun begitu. Tetapi yang perlu kita tahu di sini adalah bukan penurunannya ibaratnya bertahun-tahun menurun, tetapi sebagaimana signifikannya sih penurunan tersebut tahun ke tahun begitu dalam pemerintahan gubernur ke gubernur begitu. Hal tersebutlah harus kita kaji masing-masing, kita lihat presentasinya masing-masing dalam tahun per tahun. Apakah kemiskinan tersebut persentasenya rendah atau tinggi dalam menanggulangi kemiskinan tersebut. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah mengetahui apa saja program pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menanggulangi kemiskinan untuk saat ini? Menurut saya pemerintah Kalimantan Tengah tidak memberikan kecukupan yang jelas terhadap kemiskinan di Kalimantan Tengah sendiri. Keterkaitannya adalah pekerjaan begitu. Setahu saya pemerintah Kalimantan Tengah memberikan penanggulangan seperti memberikan bantuan sosial seperti bantuan beras serta bahan-bahan pokok lainnya. Nah ya, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, kira-kira bagaimana cara menanggulangi kemiskinan menurut Anda sendiri, dan seperti apa harapan Anda untuk pemerintah Kalimantan Tengah dalam hal ini? Baik, menurut saya pemerintah gubernur Kalimantan Tengah ini harus menerapkan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945, yaitu di mana pemerintah harus memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar. Hal tersebut juga secara jelas tercantum dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2000, Undang-Undang nomor 13 tahun 2011. Harapan saya kepada pemerintah ialah, terkhususnya pemerintah Kalimantan Tengah, harapan saya ke depannya pemerintah Kalimantan Tengah memberikan secara jelas penanggulangan kemiskinan, bukan dalam hal seperti bantuan sosial begitu, tetapi dalam hal pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, jika bantuan sosial diberikan, bantuan sosial tersebut paling lama bertahan mungkin 3 bulan atau sampai 6 bulan. Tetapi jika pekerjaan yang kita berikan mungkin bertahan mungkin ke anaknya mungkin, atau misalnya bertahan mungkin sampai 20 tahun lebih begitu. Hal tersebutlah yang menurut saya pemerintahan Kalimantan Tengah belum sebegitu signifikannya terhadap fakir miskin gitu. Baik, terima kasih karena telah berwawancara dengan saya mengenai penanggulangan kemiskinan. Terima kasih atas waktunya dan atas jawabannya. Terima kasih banyak dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saat ini saya sedang bersama responden yang kedua. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama Nenek siapa? Neta Dijang. Kita masuk pertanyaan yang pertama, Nek. Apakah menurut Nenek tingkat kemiskinan di Kalteng sudah berkurang atau belum? Masih banyak.
Berarti masih belum berkurang. Masih belum berkurang. Pertanyaan kedua, kira-kira program apa saja yang sudah pemerintah Kalteng terapkan untuk memberantas kemiskinan? Yang saya dengar BLT, berupa uang tunai, sembako dan lain-lain. Pertanyaan terakhir nih, apa harapan dan masukan Nenek untuk pemerintah tentang memberantas kemiskinan? Harapannya ke depan kalau pemerintah masih memberikan bantuan supaya bisa menjangkau daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan, termasuk di desa-desa yang memang perlu. Dan berarti harus tepat sasaran. Ya, harus tepat sasaran. Baik, saat ini saya sedang bersama responden yang ketiga. Boleh perkenalkan nama masnya siapa? Bayu Pratama. Saya akan bertanya, apakah menurut Anda tingkat kemiskinan di Kalteng sudah berkurang? Ya, sudah berkurang. Kira-kira apa saja program pemerintah Kalteng yang Anda ketahui untuk memberantas masalah kemiskinan? Contohnya pembuatan rumah BTN bersubsidi. Apa harapan dan masukan dari Anda untuk pemerintah tentang pemberantasan kemiskinan? Semoga kedepannya lowongan kerja dan tempat huni diberikan banyak peluang atau kayak rumah gratis gitu. Baik, saat ini saya sedang bersama responden 4. Boleh perkenalkan nama masnya siapa? Nama saya Roni. Baik, sekarang ini saya ingin bertanya mas tentang kemiskinan yang ada di Kalimantan Tengah. Pertanyaan pertama, apakah menurut mas tingkat kemiskinan di Kalimantan Tengah sudah berkurang? Nah, kalau untuk berkurang saya lihat kayaknya tingkat kemiskinan di sini nggak terlalu lah kalau dibandingkan di daerah lain. Nah, kalau di daerah lain itu kan bisa sampai ada begal. Kalau di sini saya belum tahu ada begal atau gimana. Menurut saya kayaknya nggak terlalu tinggi lah. Berarti di Kalimantan ini masih rendah tingkat kemiskinannya? Masih rendah ya. Oke. Yang kedua, kira-kira apa saja program pemerintah Kalimantan Tengah yang mas ketahui untuk memberantasan masalah kemiskinan? Untuk saat ini saya nggak tahu sih untuk program pemerintah yang dibuat pemerintah untuk memberantas kemiskinan. Saya belum tahu untuk saat ini. Oh iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa harapan dan masukan dari Mas untuk pemerintah tentang pemberantasan kemiskinan? Nah, kalau harapan saya itu kembali ke pertanyaan kedua tadi, maunya itu pemerintah membuat suatu program untuk memberantas kemiskinan, contohnya membuat pelatihan untuk masyarakat kecil untuk buka usaha. Oh iya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saat ini saya sedang bersama responden yang kelima. Sebelumnya, saya ingin bertanya nama masnya siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Yehuda Saputra. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Apakah menurut Anda tingkat kemiskinan di Kalteng sudah berkurang? Kalau menurut saya, tingkat kemiskinan di Kalteng sejauh ini masih belum berkurang karena untuk sebagian daerah, khususnya di daerah pedesaan, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi di sana. Yang kedua, kira-kira apa saja program pemerintah Kalteng yang Anda ketahui untuk memberantas masalah kemiskinan? Yang saya ketahui salah satunya yaitu food estate yang bergerak di bagian pertanian yang menjadikan ini lahan-lahan rawa yang ada di Kalimantan dijadikan ke lahan-lahan persawahan. Yang terakhir, apa harapan dan masukan dari Anda untuk pemerintah tentang pemberantasan kemiskinan? Untuk pemberantasan kemiskinan, untuk setiap programnya mohon dikaji ulang dan juga untuk dana-dana bisa juga setransparan mungkin, jadi orang yang dari umum juga bisa mengetahui bagaimana prosesnya dan hasilnya nanti ke depannya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas waktunya Kak. Silakan melanjutkan aktivitasnya kembali. Saat ini saya sedang bersama responden yang keenam. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama masnya siapa? Perdana Putra. Pertanyaan yang pertama, apakah menurut Anda tingkat kemiskinan di Kalteng sudah berkurang? Mungkin menurut saya sendiri tingkat kemiskinan di Kalteng ya mungkin cukup berkurang ya.
karena dilihat dari segi kayak akses masyarakat bisa melakukan tindakan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan ekonomi mereka, meningkatkan usaha mereka dari segi akses sih sebenarnya. Cuman untuk dari segi kelancaran mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka mungkin saya kurang tahu. Cuman yang terlihat dari sekarang cukup meningkat lah. Ya, cuman untuk beberapa daerah saya kurang paham karena saya di Palangkaraya sendiri. Mungkin Palangkaraya bisa dilihat tingkat kemiskinan mungkin ya cukup berkurang. Itu aja sih. Yang kedua, kira-kira apa saja program pemerintah Kalteng yang Anda ketahui untuk memberantas masalah kemiskinan? Jujur saya nggak tahu sama sekali program pemerintah itu apa yang mereka buat sama sekali nggak tahu. Mungkin yang saya bilang tadi adalah ada kekurangan berkurangnya tingkat kemiskinan dari segi infrastruktur karena itu membantu proses mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka karena akses bisa dilalui, mereka bisa berdagang atau apa dan semacamnya. Cuman program untuk memberantas kemiskinan itu sendiri saya nggak tahu. Yang pasti yang saya yakinin pasti pemerintah juga nggak akan tinggal diam. Mungkin saya sendiri yang cukup apatis atau memang mereka sendiri yang kurang publikasi sehingga minimnya informasi tentang itu. Jadi saya kurang tahu. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan dan masukan dari Anda untuk pemerintah tentang pemberantasan kemiskinan? Ya mungkin harapannya lebih ke yang pasti kayak pembukaan lapangan pekerjaan, habis itu dimudahkannya untuk kayak ya UMKM untuk mereka membuka usaha atau pemberian modal atau semacamnya lah, yang mungkin pemerintah bisa mikirkan itu. Karena ya kalau untuk lapangan pekerjaan emang agak susah, dan bukan agak susah, memang terbilang susah. Bahkan di pemerintahan sendiri pun juga ketika membuka lapangan pekerjaan mungkin ya sedikit kurang transparan atau bagaimana info-info yang ketika mereka butuh nih SDM mereka nge-share informasi itu. Cuman ketika masyarakat untuk coba untuk mendaftarkan diri mereka untuk bisa jadi pegawai, staf atau tenaga kontrak untuk di pemerintahan, ya mereka minim informasi sehingga peluang-peluang tersebut hanya dimiliki orang-orang yang sudah menduduki ya jabatan, mungkin orang-orang yang sudah di situ gitu. Jadi ya mungkin lebih ke pembukaan lapangan pekerjaan kompetitif yang ini yang transparan atau memang jujur untuk sebuah lapangan pekerjaan. Jadi ya nggak ada istilah orang belakang dan yang lain-lain. Mungkin lebih ke situ sih. Ya lapangan pekerjaan lah intinya. Baik, terima kasih atas waktunya.